Mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Bapa, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan berkenan menolong kami di saat kami membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya ajak membuka bagian firman Tuhan, mendasari perenungan pada pagi hari ini dengan tema memaknai syukur lewat persembahan. Mazmur nomor 54 ayat yang ke-8. Mazmur nomor 54 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur atau mengucap syukur adalah tindakan berterima kasih kepada seseorang yang telah ikut berperan dalam suatu tindakan, atau kepada seseorang yang sudah menolong hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur itu bisa diungkapkan atau berterima kasih itu bisa diungkapkan dengan kata-kata verbal. Terima kasih sudah menolong saya. Atau misalnya, terima kasih sudah mendoakan saya selama ini. Terima kasih ya sudah mendukung saya. Atau bisa diungkapkan dengan memberikan suatu penghargaan melalui barang, melalui uang, itu ya, parcel dan lain sebagainya. Karena berterima kasih maka diberi penghargaan, entah itu benda berharga, uang, buah-buahan dan lain sebagainya. Bisa juga diungkapkan dengan membuatkan prasasti. Ya, ada patung, biasanya kita melihat ada patung pahlawan yang dipajang. Ini sebagai ungkapan penghargaan, terima kasih, menghormati jasa-jasa para pahlawan. Maka dibuatlah prasasti, dibuatlah patung. Atau kalau kita melihat banyak jalan yang diberi nama para pahlawan nasional yang sudah berjuang di dalam perang kemerdekaan. Ini sebuah penghargaan, ucapan terima kasih masyarakat warga negara Indonesia kepada para pahlawan. Maka dibuatlah nama jalan itu dengan nama pahlawan tersebut. Atau bisa juga diungkapkan dengan membalas melalui pertolongan balik. Kalau sudah menolong, maka suatu saat kalau orang itu membutuhkan, maka saya akan berbalik menolong dia. Dan masih banyak lagi cara di dalam mengucapkan syukur, dalam menyampaikan terima kasih kepada orang yang sudah berperan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, di dalam kekristenan, bersyukur itu selalu dikaitkan dengan perbuatan Tuhan yang dialami oleh orang percaya. Tuhan telah melakukan perbuatannya yang luar biasa. Baik itu menciptakan, baik itu memelihara, lalu berkorban untuk orang percaya, menyelamatkan orang percaya, memberkati orang percaya, bahkan terus menyertai orang percaya sampai pada akhir zaman. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya harus bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurnya juga secara total, karena Tuhan juga total di dalam memberkati dan menyatakan perbuatannya kepada orang percaya. Sebagaimana yang pemazmur ungkapkan, dia bersyukur kepada Tuhan dengan rela hati mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kenapa? Karena pertolongan Tuhan ketika pemazmur ini berada di dalam kesulitan, yaitu menghadapi musuh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa makna penting bagi orang percaya saat mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama,
Ucapan syukur kita kepada Tuhan itu merupakan suatu pengakuan akan kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca Mazmur 139 ayat yang ke-14. Tuhan memegang kendali atas hidup kita, orang percaya, bahkan seluruh alam semesta itu. Maka ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengakui bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita. Lalu ucapan syukur kita kepada Tuhan juga merupakan satu pengakuan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 28. Saat kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka kita sedang mengakui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan saja ketika kita mengalami hal yang baik, tapi ketika mengalami hal yang buruk dalam pandangan kita, itu namanya segala sesuatu, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ucapan syukur kita juga menjadi tanda bahwa kita menerima keadaan yang sedang kita alami ini. Keadaan baik maupun keadaan buruk dalam kacamata kita. Kita terima kalau kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Kita diajak untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya kita menerima apa yang sedang terjadi ini. Kita tidak mengeluh, kita tidak mempersalahkan Tuhan, tapi menerima. Maka ketika orang mengucap syukur kepada Tuhan, dia pun menerima keadaan ini. Nah, sedang dikasih oleh Tuhan berikutnya, ucapan syukur kita kepada Tuhan itu merupakan tanda bahwa kita beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat Filipi 4 ayat yang ke-6. Dinasihatkan supaya kita jangan khawatir, tapi nyatakan segala kekhawatiran kita itu di dalam doa dengan ucapan syukur. Artinya bahwa ketika orang itu khawatir, dia tidak beriman kepada Tuhan. Tapi ketika orang itu bisa mengucap syukur kepada Tuhan, orang ini beriman kepada Tuhan. Maka ketika orang bisa mengucap syukur kepada Tuhan, itu tanda bahwa orang tersebut punya iman kepada Tuhan. Tapi kalau tidak bisa bersyukur, maka orang ini sedang khawatir, orang ini tidak beriman kepada Tuhan. Lalu ucapan syukur kita sebagai orang percaya kepada Tuhan itu juga sebagai sebuah korban yang berkenan kepada Tuhan. Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Tuhan sangat menyukai korban syukur dari umatnya. Tuhan sangat senang menerima persembahan dari umatnya. Nah, korban syukur itu bisa diungkapkan melalui apa? Puji-pujian kepada Tuhan, nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Bisa juga diungkapkan dengan perbuatan kasih kita kepada sesama. Itu masuk di dalam kasihilah sesamamu manusia. Tapi juga bisa diungkapkan dengan persembahan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, menyatakan syukur lewat persembahan. Ini adalah hal yang juga penting harus dilakukan oleh orang percaya. Di dalam Alkitab kita sering kali melihat bahwa orang yang ingin bersyukur kepada Tuhan itu selalu membawa korban syukurnya kepada Tuhan melalui rumah Tuhan. Maka mereka biasanya berbondong-bondong membawa binatang ternaknya menuju ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan sebelum membawa itu, mereka sudah mempersiapkan dengan baik di rumah masing-masing. Sudah menghitung berapa banyak yang harus mereka persembahkan. Dan mereka memilih yang terbaik dari antara yang baik. Supaya ketika mereka mempersembahkan itu kepada Tuhan, Tuhan senang. Karena persembahannya adalah persembahan yang terbaik. Sesampai di bait Allah diterima oleh imam, dan imam sebagai perantaranya itu mempersembahkan korban itu kepada Tuhan sambil menaikkan doa syukur karena sudah memberkati,
karena sudah memelihara, sudah mengampuni, sudah menyelamatkan orang yang mempersembahkan korban syukur ini. Dan setiap kita pergi ke rumah Tuhan untuk beribadah, kita pun membawa persembahan kita kepada Tuhan. Pujian kita, pelayanan kita, dan juga harta kita, uang kita untuk dijadikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Lalu di gereja didoakan oleh pendeta, didoakan oleh penatua atau majelis, bahkan juga oleh beberapa jemaat juga mendoakan. Hal ini sebagai ucapan syukur karena Tuhan sudah memberkati hidup orang-orang percaya yang pada saat itu datang ke gereja untuk beribadah. Saudara, di dalam ibadah jemaat itu diberi kesempatan untuk menyampaikan syukur di dalam bentuk persembahan. Nah, kalau di dalam GKT kita biasa menggunakan persembahan-persembahan yang biasa kita lakukan. Yang pertama, persembahan syukur mingguan. Artinya persembahan yang selalu rutin kita berikan setiap hari Minggu ketika datang beribadah kepada Tuhan. Ini satu tanda syukur kepada Tuhan karena sudah memberkati hidupku selama 1 minggu ini. Maka bukan sekedar pujian yang kunaikkan, bukan sekedar pelayanan, tapi juga apa yang ada dalam diriku, hartaku juga aku persembahkan kepada Tuhan setiap minggunya. Ada pula persembahan persepuluhan. Ini persembahan wajib yang harus diberikan oleh umat Tuhan kepada Tuhan. 1/10 dari penghasilannya. Biasanya diserahkan setiap bulan sekali. Kenapa kok setiap bulan? Ya, karena kita biasa menerima gaji itu 1 bulan sekali. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menerima gaji seminggu sekali, ya bisa jadi perpuluhannya seminggu sekali. Atau kenapa 1 bulan? Supaya tidak terlalu sulit di dalam menghitung 1/10 dari penghasilan itu. Kalau kita itu penghasilannya mingguan, lalu kita hitungnya 2 bulanan, mungkin agak kesulitan. Apalagi kalau dihitungnya tahunan, seperti bangsa Israel setiap tahun, wah ini tambah sulit di dalam menghitung. Setelah dihitung-hitung, loh kok banyak ya? Ya karena setahun. Jadi akhirnya kita mikir, waduh sayang ini kalau dikasih semuanya 1/10 dari 1 tahun ini. Wah lebih baik dikurangi jadi 1/8. Waduh kok sih banyak? Ya kurangi lagi jadi 1/6. Dikurangi lagi jadi 1/1. Namanya bukan 1/10-an tapi 1/1. Maka lebih gampang supaya dalam kita juga tidak mikir terlalu banyak yang diberikan, maka sebulan sekali kita bisa menghitung penghasilan kita, diberikan kepada Tuhan, dikembalikan kepada Tuhan sebagai persembahan persepuluhan. Ada pula persembahan syukur. Ini persembahan yang diberikan sebagai rasa syukur. Karena apa? Karena suatu peristiwa yang sudah kita alami. Contohnya, saya ulang tahun, maka saya bersyukur kepada Tuhan. Saya mau persembahkan sesuatu untuk Tuhan. Apalagi, anak saya lulus sekolah, sudah wisuda. Maka dipersembahkan sesuatu untuk Tuhan sebagai korban syukur. Apalagi, peresmian gedung, peresmian apalagi tempat kerja, peresmian toko atau peresmian rumah, itu bisa dijadikan persembahan syukur kita karena suatu peristiwa di mana Tuhan sudah berkenan untuk menolong, berkenan untuk memberkatinya. Ada pula persembahan khusus berupa ketika gereja mau membeli tanah, ketika gereja mau membeli kendaraan, gereja mau merenovasi gedung, atau gereja yang saat ini kita sedang membutuhkan adalah pengadaan peralatan multimedia. Ini adalah persembahan khusus. Dan jemaat diharapkan pun juga ambil bagian, karena apa yang dipersembahkan itu akan digunakan bagi pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Ada pula persembahan diakonia.
Persembahan ini untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang di dalam masalah kesulitan keuangan, mungkin sedang dalam kondisi kedukaan atau mungkin sedang dalam kondisi sakit, ya, atau secara finansial juga kurang karena mungkin usaha pekerjaannya mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya. Intinya diakonia digunakan untuk menolong saudara-saudara kita tetap bisa menjalani hidup dengan baik. Dan yang terlebih utama, supaya saudara-saudara kita ini juga mengalami berkat dari Tuhan yang disalurkan melalui gereja. Maka diperlukan namanya persembahan diakonia untuk mendukung saudara-saudara kita yang mengalami kebutuhan-kebutuhan khusus. Ada pula persembahan misi. Persembahan ini biasanya digunakan untuk mendukung pekerjaan misi. Apa itu? Sekolah Kristen. Maka kita mengadakan persembahan khusus, yaitu persembahan misi untuk sekolah Kristen Aletheia. Misalnya untuk sekolah teologi, untuk membiayai pendidikan mahasiswa teologi atau hamba Tuhannya yang mau sekolah lagi, itu dibiayai melalui persembahan misi ini. Ada pula persembahan sulung. Biasanya persembahan sulung itu orang yang baru bekerja mendapatkan penghasilan pertama kali dipersembahkan kepada Tuhan. Bisa juga persembahan sulung ketika sepasang pengantin yang dinikahkan secara simbolik sebagai satu keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan, maka mereka mempersembahkan persembahan sulung kepada Tuhan. Dan masih banyak persembahan-persembahan yang lainnya. Yang saya sebutkan ini yang biasa dilakukan di lingkup GKT di gereja kita. Sebenarnya masih banyak persembahan-persembahan yang bisa diberikan. Ada yang bertanya, waduh kok banyak sekali ya persembahan yang harus diberikan ya. Wah, susah juga jadi orang Kristen ya, kaya sedikit sudah harus banyak persembahan dan lain sebagainya. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau memikirkan, membanding-bandingkan persembahan yang kita berikan untuk Tuhan dengan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tentu jauh lebih banyak berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Saudara, kalau kita hari ini sehat, itu adalah berkat dari Tuhan. Ada banyak orang-orang yang hari ini ngantri tidak bisa masuk ke rumah sakit. Mereka tidak mendapatkan perawatan khusus di rumah sakit, padahal mereka punya uang, padahal mereka bisa membayar rumah sakit, tapi tidak boleh masuk karena rumah sakitnya penuh kamarnya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita mau apa? Mungkin kita bisa membayar, kita mendapatkan berkat yang banyak, tapi kita bilang kok banyak sekali yang harus saya berikan untuk Tuhan. Kalau Tuhan itu mengambil berkat kesehatan dalam diri kita mau apa? Persepuluhan. Tuhan tidak minta banyak-banyak, cuma 1/10 dari penghasilan kita. Betul ya? Jadi Tuhan sudah memberikan 100%, kembalikan 10%-nya saja untuk Tuhan, dipersembahkan melalui gereja. Lebih banyak persembahan yang kita berikan atau yang kita terima dari Tuhan? Tentu yang kita terima dari Tuhan. Kita terima 90, yang kita kembalikan kepada Tuhan adalah 10. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan terlalu banyak persembahan yang kita berikan untuk Tuhan, sebenarnya lebih banyak berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Maka kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak ternilai jumlahnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita perlu menyatakan syukur kita lewat persembahan. Karena persembahan-persembahan itu akan digunakan untuk mendukung saudara-saudara kita di dalam kekurangan, untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Maka ketika kita ditanya seberapa besar rasa syukur kita kepada Tuhan, kira-kira Bapak Ibu mau menjawab seperti apa? Sebanyak puji-pujian yang selalu saya naikkan kepada Tuhan. Baik enggak?
Betul, baik. Kita memuji-muji Tuhan, itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oh, aku selalu memuji Tuhan. Sudah tidak terkira berapa hari aku menyanyi, mungkin bisa 3-4 album dinyanyikan. Seberapa besar rasa syukurmu kepada Tuhan? Wah, sebanyak perbuatan baik yang aku lakukan untuk orang lain. Karena kan firman Tuhan bilang, kasihlah sesamamu, maka aku juga mengasihi orang-orang lain. Sudah begitu banyak orang yang menerima kasihku. Baik, itu baik sekali Bapak Ibu Saudara. Seberapa besar lagi? Seberapa banyak saya sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan di gereja, melayani Tuhan. Sebagai majelis kah, sebagai pengurus komisi kah, aktivis kah, dan lain sebagainya. Itu pun juga baik, bahkan harus, karena kita mempersembahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau syukur melalui persembahan, bagaimana? Syukur melalui pujian, oke. Syukur melalui perbuatan baik kepada orang lain, oke. Syukur dengan melayani Tuhan di gereja, oke. Tapi syukur melalui persembahan, kira-kira seberapa besar Bapak Ibu Saudara? Mungkin kita bingung untuk menjawabnya ya. Sebanyak saudara yang dikasih oleh Tuhan, memuji Tuhan kita harus, karena itu adalah syukur kita kepada Tuhan. Berbuat kebaikan itu juga benar, itu adalah baik, karena kita bersyukur kepada Tuhan dengan mengasihi sesama kita. Melayani Tuhan di gereja, memiliki jabatan-jabatan di gereja, terlibat di dalam aktivitas gereja, itu pun juga sangat baik, karena itu sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Tetapi kita juga perlu memperhatikan persembahan untuk mendukung saudara-saudara kita, untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan rohani di dalam gereja. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai manusia yang sudah mengalami begitu banyak berkat dari Tuhan, kita sudah diciptakannya, kita sudah diselamatkannya, Tuhan berkorban secara total bagi kita, dipeliharanya kita sampai hari ini, diberkatinya kita sampai hari ini, dicukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, disertai, dijaga, dilindunginya kita sampai hari ini. Maka seharusnya kita juga mau mengucap syukur kepada Tuhan, baik melalui pujian kita, melalui perbuatan baik kita, melalui pelayanan-pelayanan kita di gereja. Tapi jangan lupa juga melalui persembahan harta kita untuk Tuhan melalui gereja. Sekali lagi yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu Saudara, selama menjadi orang Kristen, kita sudah terlibat dalam persembahan yang mana saja? Bapak Ibu Saudara bisa menjawab di dalam hati masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, meresapi firman Tuhan, dan memampukan kita dapat selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Baik pujian, baik perbuatan-perbuatan kita, pelayanan kita, dan juga persembahan harta kita. Nama Tuhan dipermuliakan dan kita terus menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memberkati hidup kami. Sudah tidak bisa kami hitung lagi seberapa banyak berkat yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami, secara materi, secara rohani. Kami sudah menikmati semuanya. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa mau bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan dengan mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan. Puji-pujian dari hati kami, perbuatan baik kami, pelayanan-pelayanan kami, bahkan harta kami pun kami rela, kami persembahkan untuk Tuhan sebagai rasa syukur kami kepadamu.
Kami sadar ya Tuhan, situasi yang kami alami hari ini begitu sulit. Tetapi jangan biarkan kami kehilangan rasa syukur kepada Tuhan. Kiranya kami tetap mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebab berkat Tuhan tidak terhalang oleh masa pandemi ini. Terima kasih, kami naikkan syukur kami. Terima kasih kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.